Saat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Malam, didukung oleh seorang karyawan koperasi menjadi korban perampokan dengan senjata tajam. Uang tunai sebesar 30 juta rupiah raib dibawa kabur. Seorang dokter nonaktifkan imbas berkomentar nirempati terhadap pasien yang curhat di media sosial. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengultimatum Iran dengan menyebut akan menyiapkan serangan yang lebih dahsyat dibanding Perang Dunia II. Jelang melawan Singapura di Piala AFF, pelatih timnas John Herdman menyoroti rapuhnya lini belakang tim asuhannya. Seorang warga binaan rumah tahanan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat nekat menyelundupkan narkoba usai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain 5 informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk menemani malam hari Anda. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam hari ini saudara. Aksi protes mewarnai penertiban bangunan yang berdiri di atas saluran air di kawasan Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Upaya pembongkaran paksa bangunan oleh pemerintah kota Jakarta Pusat di kawasan Karet Tengsin, Tanah Abang pagi tadi mendapat penolakan sejumlah warga. Petugas menargetkan membongkar 95 bangunan liar semi permanen yang berdiri di sepanjang 400 meter. Pemkot Jakarta Pusat mengatakan sudah 3 kali mengirimkan surat peringatan, namun mengklaim tak ada respon. Keberadaan bangunan di sepanjang saluran air dinilai Pemkot sering memicu terjadinya penyumbatan dan berujung pada banjir. Kita pembongkaran kurang lebih 95 bangunan yang berada di atas saluran PHB. Kita sudah melalui 3 tahapan, 3 kali sosialisasi di kelurahan, 3 kali surat disampaikan, dan 1 kali bahkan rapat khusus dengan Pak Lurah, RW, LMK, dan FKDM. Saya pikir itu cukup. Saluran bangunan yang ada di atas saluran, bukan bangunan rumah mereka, bukan. Yang di atas saluran, banyak kan dipakai buat warung, dagang, dan parkiran motor. Seorang karyawan koperasi menjadi korban perampokan setelah diserang pelaku menggunakan senjata tajam saat memarkir motornya di depan kantor koperasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari rekaman CCTV terlihat korban yang merupakan karyawan koperasi hendak memarkirkan sepeda motornya di depan kantor koperasi. Tiba-tiba dari arah belakang sejumlah pelaku langsung merebut tas yang dibawa korban. Korban sempat berusaha mempertahankan tas tersebut, namun pelaku terus mengayunkan senjata tajam ke arah korban. Para pelaku langsung melarikan diri usai merampas uang tunai sebesar 30 juta rupiah. Kasus perampokan ini dalam penyelidikan Polsek Cikarang Barat dan Polres Metro Bekasi. Kenapa dong ini tuh begini-gini, kirain anak tawuran. Nggak taunya rampok. Berarti udah sempat kelihatan bahwa itu pelaku, Bu? Pelaku nunggu di mana? Begini, Doni bilangnya gini, kenapa nggak bilang itu ini? Gimana kita tahu ya, Teh? Kirain itu anak tawuran. Kan sempat ini, rapat gitu, pakai helm, pakai jaket gitu. Mobil seorang oknum polisi menabrak pengendara sepeda motor di Bone, Sulawesi Selatan. Insiden ini menyebabkan seorang balita tewas.
Berdasarkan olah TKP, mobil yang dikendarai oknum polisi mengalami remblong, kemudian menabrak pengendara sepeda motor yang membonceng 2 penumpang. Ketiga korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawa salah satu korban, yaitu seorang balita, tak tertolong dan 2 korban lainnya masih menjalani perawatan. Oknum polisi yang menabrak telah dibawa ke Mapolres Bone untuk menjalani pemeriksaan. Pengemudi kendaraan roda 4 mengalami remblong atau remnya tidak berfungsi yang mengakibatkan pada saat sebelum lampu merah terjadi kecelakaan yang dimana korban terseret sampai melebihi lampu merah. Korban sempat dibawa ke rumah sakit. Selang dari kejadian sekitar kurang lebih 1 jam, korban meninggal di rumah sakit daerah Tenriwaru. Curhat di media sosial karena menunggu 8 jam untuk mendapat kamar di sebuah rumah sakit. Seorang pasien BPJS justru dicibir sejumlah dokter dan tenaga kesehatan. Buntutnya, salah satu dokter pengunggah komentar negatif dinonaktifkan. Ada pula tenaga medis yang mengundurkan diri dari tempat kerja. Yurizal Tri Kairawan, seorang pasien BPJS, mencurahkan isi hatinya di media sosial karena tak kunjung mendapat ruangan di rumah sakit, padahal sudah 8 jam menunggu. Namun, unggahan Yurizal justru dibanjiri komentar tak terpuji dari sejumlah tenaga kesehatan. Komentar negatif dari para tenaga kesehatan ini pun dikecam, apalagi belakangan diketahui Yurizal telah meninggal pada 31 Juli atau 8 hari setelah ia mengunggah curhatan di medsos. Beberapa tenaga kesehatan pun ramai-ramai meminta maaf dan melakukan klarifikasi atas komentar nirempati. Salah satu yang diduga melakukan perundungan di media sosial terhadap pasien BPJS diketahui bekerja di Rumah Sakit Dr. Soekarjo Tasikmalaya. Pihak RSUD telah memeriksa yang bersangkutan dan pegawai tersebut mengundurkan diri secara tertulis. Pada atasan langsung, kemudian sudah dilakukan pemeriksaan dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh atasan langsung, dan informasi terakhir bahwa hari ini yang bersangkutan mengajukan surat pengunduran diri. Sebelumnya di Yogyakarta, seorang dokter PPDS di Rumah Sakit Dr. Sarjito Yogyakarta juga dinonaktifkan imbas komentar nirempati pada pasien. Hari ini yang bersangkutan sudah dinonaktifkan. Permohonan maaf dari yang bersangkutan itu memang kewenangan atau itu haknya yang bersangkutan. Namun ketika perbuatan sudah dilakukan seperti ini, maka penegakan pendidikan bermartabat tetap akan kita lakukan proses itu. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Slamet Budiarto menyatakan perlu ditelusuri penyebab oknum tenaga kesehatan melakukan tindakan seperti itu. Di sisi lain, IDI juga menyoroti terkait alokasi anggaran untuk sektor kesehatan yang tidak boleh setengah-setengah demi menjaga kualitas dan profesionalisme tenaga medis di lapangan. Kita telusuri mengapa dia ngomong seperti itu. Apakah di rumah sakit mereka yang bertugas juga seperti itu? Kalau memang sama, ini ada masalah di pelayanan kesehatan. Kedokteran itu tidak boleh melakukan diskriminasi. Ini tugas pemerintah gitu loh. Untuk melakukan pembiayaan tidak boleh, efisiensi di bidang kesehatan itu tidak boleh. Apalagi di dalam mutu pelayanan. Jadi negara harus membiayai sesuai dengan kebutuhannya. Kalau dengan uang yang pas-pasan, dokter dipaksa untuk melayani, maka akan terjadi dilema etik di situ. Harusnya dia optimal, tapi karena pembiayaannya kurang, ini dokter-dokter itu pada nangis kalau seperti ini, karena dia akan melanggar sumpahnya sendiri. Nah ini PR yang harus dibuka. Menanggapi kasus viral, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan pembenahan akan terus dilakukan, baik dari sisi fasilitas peralatan maupun SDM kesehatan. Setiap ada yang meninggal itu hati saya sedih. Apalagi kalau meninggalnya muda. Saya merasa saya sebagai Menkes tuh gagal, kok teman-teman kita tuh ada yang meninggal muda. Jadi harusnya memang kita usahakan memberikan layanan terbaik lah, agar mereka bisa usianya lanjut sampai ke 76. Kekurangan itu ada, itu yang harus kita perbaiki, baik di fasilitas kesehatannya, di alat-alat kesehatannya.
Apa yang dialami Yurizal ini hendaknya menjadi alarm terhadap sistem perlindungan kesehatan, serta pentingnya menjaga etika profesionalisme dalam pelayanan medis. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke informasi mancanegara. Saudara, militer Israel mengintensifkan serangan ke distrik dan kota Tyre, Lebanon Selatan. Serangan dilakukan dengan melancarkan gempuran peluru artileri di kota Al-Haniyeh di distrik Tyre, Lebanon Selatan. Dalam rekaman video, serangan menargetkan warga yang sedang bersantai menikmati malam di distrik Tyre. Di kota Burj al-Shamali, Lebanon Selatan, pesawat Israel meluncurkan serangan udara dan menghantam bangunan hingga menyebabkan kehancuran gedung disertai kepulan asap. Para pemukim Israel membakar rumah warga Palestina di desa Tuba Selatan Al-Khalil, tepi barat Palestina. Serangan ini melukai warga termasuk anak-anak. Peti jenazah sersan Angkatan Darat AS tiba di Bandara Regional Fayetteville, North Carolina pada Senin waktu setempat. Michael Swinton gugur di sebuah pangkalan Irak saat drone Iran menyerang. Warga sersan Angkatan Darat Amerika Serikat Michael Swinton turut menghampiri peti jenazah saat tiba di North Carolina. Swinton yang berusia 30 tahun meninggal dunia pada 19 Juli di sebuah pangkalan di Irak. Insiden tersebut terjadi saat operasi peledakan terkontrol terhadap sisa amunisi dari drone serang satu arah milik Iran yang jatuh. Pria kelahiran Fayetteville ini telah berdinas selama hampir 1 dekade dan bertugas di Fort Bragg, North Carolina. Jelang melawan Singapura di Piala AFF, pelatih timnas John Herdman menyoroti rapuhnya lini belakang tim asuhannya. Timnas Indonesia akan melakoni laga hidup mati melawan Singapura. Taktik John Herdman akan diuji demi tiket semifinal Piala AFF. Selangkah lagi, Timnas Indonesia menuju babak gugur Piala AFF 2026. Jika menang lawan Singapura, tangga juara semakin terbuka lebar, namun jika kalah, skuad Garuda harus angkat koper ke tanah air. Lawan Vietnam jadi pembelajaran timnas soal komunikasi antar lini dan disiplin pemain menentukan jalannya taktik sesuai instruksi pelatih. Pelatih timnas, John Herdman, menyoroti rapuhnya lini belakang timnas. Herdman menginstruksikan jaga kerapatan pemain kala jumpa Singapura. So I think for us, we've just got to keep a tight shape. That's when we attack, when we defend, a tight shape. We've just got to learn the moments to have our rest defense and our defensive transition better set. I think they're the keys. Better game management, our defensive transition. Bak Arena Gladiator, duel pamungkas di grup A akan sengit memperebutkan tiket semifinal. Kepiawaian juru gedor masing-masing tim baik Indonesia juga Singapura diuji. Sebagai ujung tombak baru andalan timnas Indonesia, Baker diharapkan menambah koleksi golnya melawan Singapura. Baker yang sudah mencetak 4 gol jadi kartu as timnas untuk bisa membombardir pertahanan negeri Singa. Di sisi lawan, Ilhan Fandi akan menjadi mimpi buruk pertahanan timnas Indonesia. Permainan agresifnya mencetak 2 gol di 3 laga terakhir.
Rizky Ridho dan kolega juga awasi pemain depan Singapura ini agar tidak menjebol benteng merah putih. Para pendukung berharap ada perubahan strategi yang lebih baik dari John Hartman. Ya menurut saya kayaknya Indonesia kan all out ya. Ini peluang terakhir supaya Indonesia bisa lolos ke semifinal. Dan saya rasa dengan skuad Garuda sekarang bisa tampil maksimal. Kalau saya sih optimis ya. Indonesia timnas punya pemain yang bagus dan juga semangat juang yang bagus juga. Saya rasa sih saya optimis Indonesia bisa menang. Penyelesaian akhir yang harus lebih efektif dan juga pertahanan dari timnas kita juga harus diperbaiki sih. Ya meskipun kemarin kalau kita lihat Indonesia Vietnam ini buat kita loyo ya, tapi kita berharap besok Indonesia Singapura bisa mendapatkan tiket supaya ke semifinal, harus menang sih. Dan kalau kita lihat memang kemarin kurang bagus ya mainnya sama Vietnam, tapi kita berharap semua warga Indonesia besok harus main dengan bagus dan jangan loyo dari laga pamungkas di depan mata untuk merebut kesempatan mengejar tahta juara. Siapapun pemain yang diturunkan harus siap mengemban tanggung jawab bermain militan demi mimpi merah putih gapai juara AFF. Tim Liputan Kompas TV. Ya, sudah membahas soal peluang timnas Indonesia di laga pamungkas Grup A. Kita undang analis sepak bola Firzi Idris sudah hadir di studio Kompas TV. Selamat datang Bung Firzi. Sehat-sehat? Ya, sehat alhamdulillah. Caranya tapi deg-degan juga nampaknya nunggu pertandingan esok hari Bung Firzi. Mati lagi. Kalau bicara soal yang ingin kita bedah nih, dari mulai lini belakang, kan ini yang disorot oleh Hartman. Skema apa yang harus dilakukan oleh Hartman di lini belakang? Ya ini memang kita lihat ya, ada banyak lubang menganga ketika kita menghadapi Vietnam di Pakansari. Timnas dalam transisi bertahan, terutama Baim, mereka terlihat sangat tidak terkoordinasi dan ini harus jadi perhatian karena untuk gol keduanya Vietnam itu ada lubang yang sangat besar di area pertahanan yang dimulai dengan seorang Rizky Ridho yang melakukan pressing jauh di atas tapi posisinya tidak ke cover di belakang dan ini yang jadi perhatian. Ada gap, ada lapse pertahanan, Tom Hai mencoba mengejar tidak bisa dan ini lebih mungkin mereka sebagai unit bertahan ya, bukan menekankan individu-individu mana yang membuat kesalahan tapi secara struktur bertahan ada yang tidak benar kemarin. Komunikasinya bagaimana? Komunikasi juga ya, Ridho juga kemarin di press conference juga meminta maaf ya ke kita yang di stadion juga melihat ada banyak loose passes terutama ya melawan Vietnam seperti tim yang sudah lama tidak bermain bersama gitu ya. Kalau kita lihat sangat disayangkan padahal kita lihat pada pertandingan pertama Kamboja lawan Timor Leste juga kemudian kita lihat memang ada fase-fase pertandingan tim kesulitan ya dan ini harus dihilangkan gitu. Karena saya juga bertanya kepada Coach John Hartman ketika press conference sebelum laga lawan Vietnam, bagaimana caranya agar timnas bisa mungkin tidak menguasai permainan pada fase-fase tertentu, tapi lebih kepada sedikit mendekati 90 menit gitu. Tapi Coach John mengatakan bahwa tidak ada tim yang bisa mendominasi selama 90 menit. Tapi tadi kemarin kita lihat ketika timnas lengah sedikit saja, Vietnam datang untuk menghukum kita. Dan harapannya sekarang kita teman-teman para pemain timnas bisa merasakan rasa amarah itu untuk bangkit, membenahi saatnya kesalahan. Iya betul. Baik, Bung Firzi, saya sedikit memiliki gambaran nih, prediksi, perkiraan line up yang akan diturunkan oleh John Hartman melawan Singapura. Kalau misalkan ini banyak yang kemarin kan disuarakan Sandy Walsh berada di sebelah kanan, kemudian juga sektor penjaga gawang Cahya Supriyadi juga. Saya sengaja masukkan nama-nama ini. Kita bedah bagaimana dengan komposisi, jika betul disajikan komposisi seperti ini, bagaimana Anda melihatnya Bung Firzi? Ya sebenarnya kurang lebih mereka yang bermain seperti ini ya. Cuman kemarin kita lihat betapa mungkin strateginya terlihat monoton ya. Setidaknya di dalam stadion itu kita melihat penonton juga merasakan bagaimana cara para pemain kita untuk meng-unlock pertahanan Vietnam adalah memberikan umpan-umpan dari sisi kanan terutama ya, dari sisi Tom Hai. Dan sisi kiri dari Donitri tapi nggak sesering sisi kanan. Cuman umpan-umpannya lebih banyak yang tidak akurat gitu. Di stadion kita bisa lihat umpan pertama yang diberikan selalu dipotong oleh kepala pemain lawan. Dan ini yang harus mereka bisa berbuat lebih. Eliano dan Doni harus memberikan lebar lapangan agar
mereka melakukan penetrasi dari sisi luar ya. Jadi bukan hanya dari half space, tapi bagaimana mereka bisa memanfaatkan lebar lapangan untuk memberikan umpan-umpan yang lebih terukur. Nah, saya juga punya statistik nih, Bung Firzi, soal performa seorang Tom Haye sepanjang laga Piala AFF ini. Ini kami tampilkan dalam beberapa pertandingan. Sudah mencetak 1 gol, umpan 3, akurasi umpan mencapai 86% untuk dirata-ratakan. Apakah sosok Tom Haye ini akan kembali menjadi andalan, jangan jadi kunci nih bagi seorang Jurgen Herman? Ya, kemarin sebelum laga lawan Vietnam juga saya menyinggung ke Coach John ya, bagaimana penilaian dia soal Tom Haye, pemain yang sekarang kayaknya sudah bisa bertahan 90 menit di lapangan, kontribusi luar biasa, gol lawan Timor Leste fantastis. Triple hat-trick yang dia catatkan lawan Kamboja itu out of this world, keren banget apa yang dia lakukan. Tapi ketika dia menghadapi Vietnam, kita terlihat bahwa dia sedikit terpancing ya emosinya ya, karena dari awal itu dia udah kena hentakan 15 keras. menit pertama itu pemicunya. Bahkan challenge keras pertama pemain Vietnam itu kepada Tom Haye, dan setelah itu dia terlihat dia sedikit annoyed, dia sedikit terganggu, dia bereaksi, dia memberikan tackle keras di pinggir lapangan yang mungkin tidak perlu, yang yellow card. Di sinilah dibutuhkan ketenangan. Kalau Indonesia ada Tom Haye, di Singapura ini yang harus diwaspadai, lini tengah juga Nakamura, Kyoga Nakamura, satu umpan, akurasi umpannya mencapai 88,9%, duel menangnya 70%. Ini berbahaya di gelandang pivotnya Singapura ini. Ya betul, pivot secara keseluruhan. Memang Singapura hanya menang tipis ya, mereka hanya menang sama Timor Leste 2-0, hanya lawan Kamboja hanya 2-1. Tapi yang jadi titik berat di sini, kemarin saya juga ketemu jurnalis Singapura, dia mengatakan bahwa ada mentalitas sebenarnya yang berubah Baim dari para pemain Singapura. Dulu mungkin menahan Vietnam 0-0, menang lawan Kamboja itu mereka udah puas gitu. Tapi kalau kata teman jurnalis itu, sekarang ada mentalitas berbeda di bawah pelatih Gavin Lee. Bahwa mereka tidak lagi menganggap itu sebagai suatu kesuksesan. Sehingga mereka itu sekarang punya mentality, mereka merasa bisa memenangi laga. Dan itu terbukti di laga kontra Vietnam. Seolah bangkit kembali Singapura menjelma lagi di kekuatan karena baru. kita punya kenangan buruk ya di Singapura ya. Pada final 2004 kan kita kalah lawan Singapura. Padahal ketika itu kita punya Boas, punya Kurniawan, punya Ilham Jayakusuma. Itu adalah tim yang sangat-sangat hebat, tapi ketika itu di final kita kalah lawan Singapura, dan itu adalah satu-satunya gelar Singapura yang punya, dan sekarang kita masih belum punya. Kita yang masih menanti. Sementara di lini depan, tentunya tidak lain kita memiliki seorang Mitchell Baker. Ini dia, kami tampilkan. Sudah menekan 4 gol, menang duel udara hampir 70% dan shot on target 10. Bagaimana Anda melihat performa yang andalan baru timnas ini? Ya, dia bermain bagus, tentu dia gol-golnya luar biasa lawan Timor Leste, lawan Kamboja juga positioning dia bagus, eksekusi dia bagus. Cuman ya itu tadi balik lagi bagaimana dia harus dimanjakan dengan umpan-umpan yang tepat. Betul, suplai bolanya bagaimana. Kalau suplai bola kita mandek di orang pertama, kita mandek di first defender, itu nggak akan kemana-mana. Dan kita lihat dia itu beberapa kali duel udara ya, karena dia kan he's a big guy gitu. Kita lihat dia berduel dengan bebek Vietnam yang juga pemain-pemain gede gitu. Dia ngerasa nyaman, dia bisa mengontrol bola dengan dadanya, dia bisa memberikan bola mengontrol dengan dadanya terus mengoper ke temannya. Dia keeps the ball, keeps the possession. Tapi kalau striker tipikal Mitch, di mana dia biasa adalah seorang bomber di kotak penalti, seorang bomber itu mengandalkan supply. Kalau supply itu tidak datang, dia akan mandek aja di sana, tidak ada end produknya. Inilah yang harus ditingkatkan. Mungkin Mitch sudah bekerja sangat keras, tapi bagaimana cara memberikan line of ammunition itu kepada seorang Mitch? Second line yang jadi pertanyaannya untuk nanti lawan Singapura. Nah, sementara di Singapura ada seorang mimpi buruk nih bagi lini pertahanan kita, tentunya ini dia, Ilhan Fandi. Sebetulnya bukan starting line up, tapi ternyata sudah mencetak 2 gol. Ini super sub jadinya. Shot on target mencapai 4, menang duel udara 50%, Bung Firzi. Memang bahayanya kita kemarin ya, kalau kita lihat di pertandingan lawan Vietnam, pertandingan lawan Kamboja, betapa tinggi highline kita. Highline kita sangat tinggi. Karena PD atau apa itu? Bukan, karena memang Coach John memang ingin mainnya mendominasi di area pertahanan lawan. Tapi kalau kita main highline tinggi, artinya kiper juga harus berani keluar. Kemarin kita lihat Nadeo terlalu mundur ke gawangnya, sementara highline-nya terlalu tinggi, sehingga ada situation one on one di mana nomor 18-nya Vietnam ketika mencetak gol dia sangat punya ruang. Dan di sini kita harus mewaspadai spaces
between garis pertahanan kita dan kiper di belakang, karena ruang ini yang bisa dimanfaatkan oleh striker lawan, dan ini yang jadi perhatian karena kalau kita lihat Jordi Amat dan Rizky Ridho mungkin bukan tipe back yang paling nyaman kalau bermain garis pertahanan tinggi, sehingga mungkin nanti waktunya bagi Patinama atau bagi Sandy Walsh mungkin untuk kembali main di right side center back untuk menjaga seorang Ilhan Fandi. Tapi yang juga dikhawatirkan harus diwaspadai adalah permainan Singapura low block, karena mereka dengan imbang pun mereka bisa lolos. Nah ini yang harus diwaspadai oleh John Herdman, bagaimana mengantisipasi itu, dan terakhirnya prediksi seperti apa, Bung Firsi? Ya, itu yang ditanya ke Coach John juga ya di konferensi pers tadi, bagaimana kalau Singapura bermain low block. Dan Coach John mengatakan bahwa Singapura sebenarnya bisa kok bermain lebih ekspansif, lebih keluar. Mereka adalah pemainan yang good footballing team. Sehingga kalau mereka harus bermain lebih keluar, itu mungkin keuntungan bagi kita. Tapi saya dan kita semua harus yakin bahwa timnas akan bisa pulang membawa kemenangan dari Singapura untuk memastikan langkah kita ke babak berikutnya di Piala AFF. Amin. Mulai malam ini kita terus berdoa semoga ada kabar baik, optimistis tentunya agar timnas menang. Terima kasih Bung Firsi untuk waktunya di program Kompas Malam hari ini. Usai jeda, Kompas Malam akan kembali saudara dengan informasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengultimatum Iran dengan menyebut akan menyiapkan serangan yang lebih dahsyat dibanding Perang Dunia II. Lagi-lagi Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengultimatum Iran dengan menyebut akan menyiapkan serangan yang lebih dahsyat dibanding Perang Dunia II, dan Iran langsung menghubunginya untuk membuat kesepakatan. Sementara Iran mengklaim tak ada keterlibatan Washington dalam kesepakatan soal Hormuz selain dengan Oman. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan ancaman ke Iran. Trump bilang serangan Amerika Serikat akan jauh lebih dahsyat dibanding dengan Perang Dunia II jika negosiasi tak berjalan baik. Usai ultimatum dikeluarkan, Trump mengakui Iran berkomunikasi dan ingin ada kesepakatan. And we're doing the same thing, by the way, in the lovely Islamic Republic of Iran. We're knocking the hell out of them. Knocking the hell out of them. I'd rather make a deal, because I don't want to kill people. I do not want to kill people. But at some point we were set for the biggest attack of any attack, and we've hit them very hard for the last few months. But we were all set for the biggest attack since World War II. And they called me and they said, please don't do it, let's talk. And then they said, we never said that. Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Qasim Garibabadi, memastikan Iran dan Oman hampir menyelesaikan kesepakatan soal pengaturan baru Selat Hormuz. Namun Iran menegaskan Washington tak terlibat negosiasi. Iran juga memastikan bukan berarti jalur pelayaran Hormuz akan dibuka kembali sepenuhnya. که واقعیت موضوع هست و ما در این چند روز گذشته هم این رو گفتیم و اون چی هست؟ اون این هستش که کاری که ما داریم با عمان انجام میدیم، ما هیچ گفتگو و مذاکره با آمریکا نداشتیم در این زمینه که تنگه هرمز باز بشود یا نشود. تصمیم مقامات عالی نظام برای فاز دوم چی باشد؟ چون ببینید اینها همه به هم پیوسته هسته که یک تعهدات یک جانبه که نیست که فقط جمهوری اسلامی ایران بره تنگه هرمز رو باز بکنه، اما ما در واقع شرایط پیرامون ما همون شرایط زمان جنگ باشه. خب این قطعا قابل پذیرش نیست برای ما. Konflik AS-Iran belum berujung. Alotnya negosiasi antar kedua negara untuk mencapai kesepakatan dibarengi aksi saling serang. Donald Trump ultimatum Iran dengan ancaman serangan yang disebut lebih dahsyat dibandingkan Perang Dunia II. Kita akan bahas bersama dengan praktisi hubungan internasional sekaligus pendiri Sinergi Policies, Dina Prapto Raharja. Selamat malam Mbak Dina. Selamat malam Mas Ibrahim. Jadi bagaimana Anda membaca pernyataan keras yang dilontarkan seorang Donald Trump? Apakah ini hanya bentuk tekanan psikologi atau memang betul-betul AS siap melancarkan serangan yang dahsyat untuk Iran?
Amerika tidak dalam posisi siap untuk melakukan serangan sebenarnya karena munisi Amerika Serikat itu sudah berkurang sampai 80% dan masih butuh waktu untuk Amerika Serikat punya persenjataan lagi dalam jumlah yang cukup untuk punya daya serang yang punya impact ya, punya dampak ke Iran. Jadi ini audiensnya bagi Trump tetap untuk dalam negeri. Jadi konteksnya itu kampanye sebenarnya. Jadi Amerika Serikat dalam hal ini ingin menunjukkan dirinya tuh masih tetap matters gitu, tetap punya arti lah di tingkat internasional. Karena kalau memang betul sudah makin dekat persepakatan antara Iran dengan Oman, itu berarti tanpa ada Amerika Serikat pun situasi di Hormuz bisa ada satu kemajuan di bidang perlintasan masuk maupun keluar dari Selat Hormuz, dan itu bukan gara-gara Amerika Serikat. Kira-kira begitulah yang ingin disampaikan oleh Iran, dan Amerika Serikat nggak pengen tertinggal di situ, bahwa dia tetap punya peranan sebenarnya untuk menentukan perkembangan di Hormuz. Oke, kalau pernyataan Trump yang seperti ini apakah akan mengganggu tidak negosiasi atau diskusi yang tengah dilakukan oleh Iran dan Oman? Sebenarnya nggak juga, karena Iran dan Oman sekarang dalam posisi punya kepentingan, mereka juga dianggap sebagai pemain yang serius di kawasannya. Dan kalau dilihat negara-negara di Teluk pada dasarnya tetap saja memang dalam posisi siaga. Jadi kalau Amerika Serikat di sini mengancam lebih dalam lagi Iran, konsekuensinya sebenarnya justru akan muncul tekanan dari negara-negara Teluk ke Amerika Serikat. Setidaknya kalau situasinya sudah lebih tenang, seperti beberapa hari ini tidak ada serangan kepada Iran, itu mereka negara-negara kawasan bisa mulai duduk dan bicara soal progres ke depan harus ke arah mana gitu. Memang situasinya belum stabil, tapi setidaknya dengan tanpa serangan terbuka, dialog itu lebih punya makna begitu. Mbak Dina, tapi mungkin tidak ketika kesepakatan antar negara Teluk dicapai tanpa melibatkan Amerika Serikat. Apakah ini tentu akan menjadi pukulan bagi Amerika Serikat? Betul sekali. Itu sebabnya tadi saya bilang Amerika Serikat dalam posisi yang sebenarnya tertekan ya di dalam negeri. Semakin hari semakin nampak justru tekad ya dari negara-negara kawasan bahwa situasi itu harus diupayakan jauh lebih stabil sekarang. Karena kalau bangkit eskalasi lagi, selain konteks ekonomi itu semakin menekan, kelompok-kelompok yang tidak berkepentingan untuk stabilitas seperti misalnya kelompok Houthi itu bisa malah makin punya angin gitu untuk bangkit. Jadi sebenarnya negara Teluk saya kira tetap saja mereka itu punya kepentingan untuk punya waktu ya menata ulang perekonomiannya. Kemudian kalaupun mereka mau punya jalur alternatif, mereka harus membangun jalur alternatif itu tidak dengan keterpaksaan dalam waktu sesingkat-singkatnya, karena kalau situasinya terpaksa dalam waktu singkat, biayanya terlalu besar juga untuk mereka secara perekonomian. Tapi Amerika Serikat akan diam saja atau tetap mereka akan terus menyampaikan narasi propaganda? Betul, Amerika Serikat dalam posisi akan mengganggu, dan sepertinya para tokoh militer di Amerika Serikat pun mulai menunjukkan kalau kita bilang nggak kesal, tapi mungkin bahasanya heran gitu ya, mungkin keheranan terhadap aksi yang dilakukan Presiden Trump, karena orang-orang yang sudah pernah turun di daerah Timur Tengah di Amerika Serikat, pihak Amerika Serikat maksud saya yang sudah pernah turun ke Timur Tengah, itu semua menggambarkan bahwa sebenarnya mustahil mengabaikan peranan penting dari negara-negara di Timur Tengah tanpa ada dialog sama sekali dengan pihak-pihak itu. Karena cara-cara militer itu sebenarnya dari dulu selalu menimbulkan situasi yang malah lebih panas gitu. Dan kalau dilihat dari konteks Hormuz sebelum ada perang ini, Hormuz itu nggak pernah tertutup gitu. Hormuz itu selalu terbuka, dan Iran baru menetapkan akan mengatur Hormuz dan bahkan menetapkan fee ya, harga untuk Hormuz ketika dia diserang oleh Amerika Serikat. Jadi pada satu titik itulah Iran kemudian menyadari bahwa
yang punya daya ungkit, punya leverage gitu ya, daya tawar di kawasan itu sebenarnya ya pasti negara di kawasan itu. Jadi ada satu kebangkitan kesadaran yang menurut saya ke depannya itu nggak bisa ditarik mundur lagi. Mereka sudah sampai Iran sudah sampai pada satu kesadaran dan itu menular juga menurut saya ke negara-negara lain di kawasan, bahwa penentu stabilitas di kawasan Timur Tengah ya negara-negara di kawasan itu sendiri. Kalau misalkan arahnya ke sana, tadi kan Anda bilang Amerika tak akan berdiam diri, tapi Iran, apakah membaca tidak soal tetap saja mereka harus waspada dengan agresi atau pergerakan dari Amerika Serikat? Iran tetap dalam posisi siaga. Tadi kita dengarkan statementnya bahwa kalaupun jadi ya kesepakatan untuk membagi fee, hasil dari fee yang diterapkan di Selat Hormuz itu antara Iran dengan Oman, mereka bilang tetap harus waspada karena situasi belum aman. Blokade kapal, blokade Navy dari Amerika Serikat itu belum dicabut. Dan meskipun Amerika Serikat sudah lebih lemah ya kemampuannya untuk melakukan serangan yang lebih besar begitu, tapi tetap saja gangguan terhadap kapal komersil itu masih mungkin terjadi. Dan kampanye Amerika Serikat ini masih lama ya, sampai bulan November masih cukup panjang dan situasi ini tentu masih nggak stabil. Jadi artinya ini kesepakatan akan dicapai tidak dalam waktu dekat menurut Anda atau justru bisa sesegera mungkin? Menurut saya bisa sesegera mungkin. Justru untuk menunjukkan sepertinya dari pihak Iran itu bahwa negara-negara di kawasan bisa mengambil satu keputusan yang tidak perlu kehadiran Amerika Serikat pun mereka bisa maju ke titik yang lebih baik daripada kemarin. Itu hanya Iran, Oman atau negara-negara sekitar seperti Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, karena kan itu juga menjadi ikut terlibat dalam konflik kemarin. Kalau negara-negara Teluk posisinya sepertinya belum sepenuhnya clear ya, tapi negara-negara yang menjadi mediator untuk Iran dan Amerika Serikat itu kelihatannya memang sangat menginginkan ada stabilitas segera dan Hormuz dibuka, dan mereka selain membuka jalur-jalur alternatif buat perdagangan Iran, mereka juga mengusahakan agar situasi di kawasan sana itu membaik, karena itu sangat membantu juga mereka bisa berhitung dengan lebih baik ya investasi yang harus dibangun seperti apa kalaupun harus membangun jalur alternatif. Baik, terima kasih untuk pandangannya praktisi hubungan internasional sekaligus pendiri Sinergi Policies Dina Prapto Raharja dalam program Kompas Malam hari ini. Terima kasih Mbak Dina. Selamat malam. Baik, usai jeda saudara, Kompas Malam akan kembali dengan informasi seorang warga binaan rumah tahanan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat nekat menyelundupkan narkoba usai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Seorang warga binaan rumah tahanan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat nekat menyelundupkan narkoba usai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Warga binaan tersebut digeledah usai petugas melihat gelagat mencurigakan. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan sabu seberat 8,45 gram dan pil ekstasi sebesar 2,18 gram. Kepada petugas, pelaku mengaku mendapat imbalan uang untuk mengantarkan narkoba ke salah satu warga binaan lain yang mendekam di rutan Salemba. Tugas pengamanan pintu utama rumah tahanan kelas 1 Jakarta Pusat berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang terlarang jenis narkoba yang dibawa oleh warga binaan berinisial FK yang baru pulang sidang dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Saudara, pelaku pembunuhan disertai mutilasi di Depok, Jawa Barat juga menggondol barang milik korban usai melancarkan aksi bengisnya. Di kontrakan tempat mereka pertama kali bertemu tersebut, pelaku justru menghabisi nyawa korban kemudian dibuang. Tak hanya itu, pelaku juga membawa kabur sepeda motor dan ponsel korban dan menjualnya saat melarikan diri ke wilayah Pandeglang, Banten. Sisi penangkapan dari pelaku kami amankan di Kampung Sinar Laut di daerah Panimbangan, Pandeglang. Untuk barang bukti yang sudah kami amankan itu salah satunya adalah
handphone milik korban, kemudian uang hasil penjualan handphone dan motor milik korban. Usai menangkap pelaku mutilasi, polisi membawanya ke lokasi penemuan jasad korban. Tak hanya membunuh dan memutilasi korban, pelaku juga membuang jasad korban di 2 tempat berbeda. Polisi juga mengerahkan anjing pelacak dari K9 Polri untuk menyusuri Kali Licin Pitara di mana pelaku membuang jasad korban demi menghindari kecurigaan warga. Berdasarkan pengakuan pelaku, dibuang di jembatan di daerah Pancoran Mas. Seperti itu. Kami berkoordinasi dengan operator dari K9 untuk menelusuri untuk potongan tubuh tersebut. Saudara, sejumlah warga di Kabupaten Pandeglang, Banten menggeruduk rumah milik terduga pelaku penipuan rekrutmen pegawai di salah satu dapur MBG. Warga mengaku menjadi korban setelah dijanjikan bekerja dengan menyerahkan sejumlah uang. Tapi di grup sombong banget nih ngomongnya, guys. Uang melayang, pekerjaan yang dijanjikan tak kunjung didapat. Itulah gambaran yang sedang dialami sejumlah warga. Jadi di sini saya juga tanggung jawab. Mereka mendatangi rumah pria berinisial Y di Kampung Sekong, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Rabu malam. Mereka geram merasa ditipu. Pria ini mengiming-imingi warga bekerja di dapur MBG dengan diminta membayar sejumlah uang. Tetapi setelah ditunggu sekian lama, mereka tak kunjung bekerja di tempat yang dijanjikan. Emang dijanjiin kerja di mana sih, Bu? Di Banjar. Sebagai apa tuh, Bu? Sebagai persiapan. Oh, di dapur MBG ya, Bu ya? Iya, dapur MBG. Mintain uangnya berapa? 100.000 lah. Oh, berarti per orang 100.000 ya? Iya. Gak tentu orangnya. Mungkin ada yang 100.000, ada yang 30.000, ada yang lebih juga. Saya juga nggak tahu, saya ngedengarnya cuma kayak segitu. Nah, Ibu berapa lama menunggunya, Bu? 2 bulan lebih nggak ada. Polisi pun mendatangi rumah pelaku, dugaan penipuan lowongan kerja di dapur MBG setelah mendapat laporan dari warga. Pelaku dibawa ke Polsek Cimanuk untuk diperiksa lebih lanjut. Dia mengiming-iming bisa memasukkan bekerja sebagai relawan di dapur MBG. Nah, kalau untuk jumlah korban sendiri itu ada berapa sih? Kurang lebih 400 orang. Kalau kerugiannya, Bang, kira-kira? Kerugiannya masih kita dalami karena yang bersangkutan masih mereka semua yang merasa dirugikan, warga masyarakat yang merasa tertipu oleh dia. Warga yang menjadi korban penipuan berharap uang mereka kembali. Bukan soal nominalnya, tetapi mereka meminta haknya dikembalikan. Yuda Dwi Taruna, Kompas TV, Pandeglang, Banten. Sejumlah titik api kembali muncul di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pada Kamis pagi. Hingga kini luasan area yang terbakar sekitar 120 hektar. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru bilang pada Kamis pagi titik api kembali muncul dan meluas. Luasan area yang terbakar sekitar 120 hektar yang terdiri dari semak dan beberapa pepohonan yang berada di tebing curam. Helikopter waterbombing ikut dikerahkan membantu memadamkan kebakaran di Gunung Bromo. Sampai tadi malam memang tidak terlihat lagi titik api yang menyala secara visual. Nah, itu yang saya sampaikan tadi, tapi kemungkinan memang panas yang tersimpan di bawah tanah, di batu-batuan itu memang masih relatif cukup panas sehingga ketika dia ditiup angin kemudian membuat api bisa menyala kembali. Tugas gabungan BPBD Jawa Timur memadamkan kebakaran Gunung Bromo menggunakan drone sprayer. Drone dengan kapasitas 100 liter air ini digunakan di lokasi yang curam dan tidak bisa dijangkau oleh petugas. Sejumlah relawan ikut membantu pemadaman kawasan Gunung Bromo secara swadaya. Satpol PP Kota Bandung segel videotron yang berada di atas bangunan padel di Jalan RE Marta Dinata, penebangan 10 pohon yang membuat Wali Kota Bandung Farhan geram.
Satpol PP Kota Bandung segel Videotron yang berada di atas bangunan padel di Jalan RE Marta Dinata. Penyegelan ini dilakukan buntut kasus penebangan pohon yang membuat Wali Kota Bandung Farhan geram. Satpol PP membenarkan bahwa penebangan 10 pohon tersebut disebabkan menghalangi pandangan serta visibilitas Videotron. Penyegelan ini juga lantaran izin reklame yang belum terpenuhi. Penebangan pohon melanggar Perda Kota Bandung nomor 3 tahun 2026 dan dikenakan sanksi kewajiban menanam 100 pohon pengganti serta denda 10 juta rupiah per pohon. Penebangan ini jelas sudah melanggar dan itu kena sanksi yang sudah jelas bahwa satu pohon itu terkena dengan sanksi pengganti pohon 100 pohon, kemudian kena denda paksa juga 10 juta, berarti 100 juta. Nah ini alhamdulillah sudah dilakukan, diselesaikan oleh si pelanggar tersebut. Setelah Hervé Renard kembali dipercaya menangani timnas Pantai Gading dan pelatih Tanjung Verde mengundurkan diri untuk menerima tawaran latih RC Berken di Maroko. Semua kabar ini kami rangkum dalam Soccer Update berikut ini. Hervé Renard kembali memimpin Pantai Gading untuk periode kedua. Ditunjuknya Renard tak lepas dari pengalaman panjang di sepak bola Afrika. Selain membawa Pantai Gading menjadi juara pada 2015, dia juga sukses mengantarkan Zambia menjuari Piala Afrika 2012. Pelatih asal Prancis itu juga pernah menangani Angola, Maroko, Arab Saudi, serta timnas putri Prancis pada Olimpiade Paris. Kini, Renard diharapkan mampu mengembalikan Pantai Gading ke jalur prestasi. Target terdekatnya adalah membawa Les Elephants bersaing di Piala Afrika 2027. Pantai Gading akan memulai perjalanan di babak kualifikasi Piala Afrika pada September 2026. Bubista resmi mengundurkan diri sebagai pelatih Tanjung Verde setelah tampil gemilang di Piala Dunia 2026. Bubista akan menangani klub Maroko RC Berken dengan kontrak 2 tahun. Perjalanan Bubista bersama Tanjung Verde telah terjalin selama 6 tahun. Dia berhasil membawa tim ini mencapai perempat final Piala Afrika 2023 dan penampilan bersejarah di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kini, Bubista mencari tantangan baru bersama tim asal Maroko yang sedang naik daun. Bergane telah memenangkan banyak penghargaan seperti juara Liga Domestik hingga semifinal Liga Champions CIF. Tas tenar La Masia milik Barcelona, akademi milik Real Madrid La Fabrica juga cukup membantu tim raksasa ibu kota Spanyol mencetak uang. Sejumlah jebolan akademi yang terletak di Valdebebas Spanyol laku dengan harga selangit. La Fabrica adalah akademi sepak bola usia muda alias sistem pembinaan pemain milik Real Madrid. Berpusat di Ciutat Real Madrid Valdebebas, akademi ini mampu lahirkan sejumlah talenta-talenta top dunia dan pesepak bola profesional meski tas tenar La Masia milik stru abadi Barcelona. Memiliki belasan kelompok usia mulai level 6 tahun hingga tim utama usia muda. Tim tertinggi yaitu Real Madrid Castilla yang berkompetisi di level profesional. La Fabrica yang berarti pabrik telah melahirkan sejumlah legenda. Raul Gonzalez adalah salah satu di antaranya. Selain menembus skuad utama, penjualan alumni akademi ke klub top Eropa memberikan pemasukan ekonomi yang masif bagi Los Merengues. Alvaro Morata menjadi pemain paling bernilai jebolan La Fabrica. Hijrah dari El Real ke Chelsea medio Juli 2017, bomber berpostur 190 cm dibanderol 80 juta euro atau setara 1,6 triliun rupiah. Sementara, Nico Paz berada di daftar kedua menjadi pemain yang memberikan dampak ekonomi masif bagi Real Madrid. Achraf Hakimi, Gonzalo Garcia, dan Sergio Reguilon menempati posisi 5 besar. Semoga kedepannya Indonesia mampu meniru La Masia maupun La Fabrica untuk mencetak talenta hebat. Tak hanya berpengaruh pada nilai ekonomi sebuah klub, langkah ini juga tentu akan mencetak sejumlah talenta potensial yang bermuara untuk tim nasional Indonesia.
Terima kasih Anda telah menyaksikan program Kompas Malam hari ini. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Rahmat Ibrahim, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam.